Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan begitu banyak karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita eh, belajar lagi online. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita masuk di bab 10. Kita akan bahas tentang amal soleh dan baik sangka ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan suratul Fatihah, kemudian doa kepada kedua orang tua dan doa sebelum derajat. Kita awali dari ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mudah-mudahan dengan doa kita ini menjadi pembuka yang luar biasa di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan kesehatan semua. Amin Allahumma amin. Baik, tujuan pembelajaran kita di bab ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami makna dari amal soleh itu apa sih sebenarnya. Kemudian memahami makna baik sangka, kemudian mengamalkan sikap beramal soleh. Jelas ya, tidak hanya ngerti paham tapi ya harus diamalkan. Nah, ya, amal soleh kayak gimana sih, kemudian diamalkan, termasuk mengamalkan sikap baik sangka. Oke, next. Nah, kita awali dari Quran surat Al-Asr wal asri ya. Kita baca bersama-sama. Yang sudah hafal pasti hafal ini 3 ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, shadaqallahul azim ya. Ini dari Quran surat Al-Asr ini makna yang luar biasa ya. Maka Allah Subhanahu wa taala diawali dengan wal asr ya, itu demi masa, demi waktu. Allah sampai bersumpah. Waw qasam di sana itu mengartikan bahwa Allah bersumpah ya, demi waktu. Berarti saking pentingnya waktu, ada makna di balik waktu itu luar biasa. Bahkan kemudian ada apa namanya, sebuah perkataan yang luar biasa, bahwa kalau orang yang bisa memanfaatkan waktu maka dialah yang akan menjadi pemenang ya, bukan orang yang dikendalikan oleh waktu. Gimana ya. Bahkan al waktu kasoif, jadi waktu itu seperti pedang ya. Kalau misalnya kalian bisa menggunakan pedang dengan baik maka kalian ya akan menjadi pemenang gitu. Kalau dalam medan perang is lagi apa, lagi war ya, kalian yang bisa menggunakan senjata itulah yang akan menjadi pemenang kan. Tapi kalau misalnya secanggih apapun senjatanya, sehebat apapun senjatanya, sebagus apapun senjatanya, kalau misalnya nggak bisa memakainya maka percuma, justru dia akan menjadi pecundang ya. Maka al waktu ya, waktu itu seperti itu.
Jadi jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja, kemudian tidak ada kebaikan, kebermanfaatan, keberkahan yang bisa kita dapatkan. Udah waktunya lewat dengan gitu aja, nggak ada apa-apa yang kemudian kita lakukan. Masuk, jangan sampai nih belajar setiap hari, belajar, tapi perasaan nggak ada yang nempel deh. Itu bahaya tuh, harus dievaluasi, harus di apa namanya, dicari apa masalahnya. Selama kita belajar di SD 6 tahun, di SMP sekarang udah maju ke 2 tahun, mau naik ke kelas 9, tapi perasaan gak nambah ilmu, gak nambah pengalaman, gak nambah pengetahuan. Nah, ini ada yang salah. Jangan sampai waktu yang kita lalui berlalu begitu saja tanpa ada makna kehidupan yang kita dapatkan. Tanpa ada pengetahuan, tanpa ada kebermanfaatan, dan lain sebagainya. Itu bahaya. Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya insan, wal insan itu manusia, lafi husrin, dalam kerugian, betul-betul rugi. Ya, ternyata orang yang rugi, ya, berkaitan dengan waktu, dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Innal insana lafi husrin. Ya, illalladzi, ya, semua orang itu rugi. Illalladzina amanu, kecuali, nah, ternyata dijelaskan oleh Allah, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Teman-teman, anak-anak sekalian, ya, semua orang merugi, ya, kecuali satu, dia beriman. Ya, nah, beruntung bagi kita yang kemudian beriman, berislam. Ya, salah satu kemudian apa namanya, hal yang patut kita syukuri, ya, itu menjadi, kemarin kita sudah bahas, itu menjadi syarat kemudian diterimanya, apa namanya, syarat di mana kemudian kita bisa masuk surga yang semua. Nah, ilaladina amanu wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh. Nah, ini yang kita akan bahas, ya. Tapi dua, apa namanya, satu hal yang kemudian saya ingin sampaikan, bahwa kata amanu, iman itu berkaitan dengan amal soleh. Jadi tidak cukup dengan iman tapi tidak beramal soleh, nggak bisa. Justru dengan iman kemudian selanjutnya adalah beramal soleh. Watawasau bil haq, watawasau, dan saling berwasiat, ya, mewasiatkan pada apa namanya, kebenaran, dan saling berwasiat pada kesabaran, ya. Jadi saling mengingatkan, ya, ini yang benar, ini yang salah, saling mengingatkan pada tetap dalam bersabar, ya, bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangannya, dan juga bersabar manakala kemudian sedang diuji oleh musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gitu ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati, ya. Semua orang rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh, ya. Kemudian saling berwasiat pada kebenaran dan saling berwasiat pada kesabaran. Nah, maka kita mau jadi orang mana? Orang yang mana? Mau golongan yang mana? Orang yang beruntung atau orang yang rugi? Ya, orang yang husrin tadi, orang yang rugi, atau orang yang beruntung, ya. Pilihan itu ada dalam pilihan kita, ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka amanu wa amilus solihat, beriman, ya, beriman kemudian beramal soleh, ya. Iman kepada Allah dan Rasulnya kemudian diamalkan. Apa amal solehnya? Ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah Allah, ya, sholat, zakat, puasa, berbakti pada orang tua, mengaji, thalabul ilmi, mencari ilmu, ya, itu mendatangkan pahala dari Allah. Begitupun dengan menjauhi larangannya, ya, tidak membentak orang tua, tidak berbohong, tidak berdusta, apalagi tidak mabuk-mabukan dan lain sebagainya, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga mendatangkan pahala. Justru sebaliknya, orang yang kemudian rugi itu manakala dia iman sih, ya, misalnya, tapi dia tidak mau beramal soleh. Sabodo teuing, kumaha engke, justru ini yang kemudian rugi tadi, karena kita punya jatah waktu, ya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita nggak bisa selamanya hidup di dunia.
dan dibatasi waktunya. Ya. Nah, untuk itu kemudian kita harus memahami, ya anak-anak sekalian harus memahami syarat diterimanya amal soleh. Ada 3. Nah, ada 3 syarat di mana amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya adalah iman, jelas. Ya. Iman kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita, sebagai Tuhan kita. Ya. Kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya. Itu syarat pertama adalah iman, meyakini kepada Allah dan Rasul. Yang kedua harus ikhlas. Ya. Yang kedua harus ikhlas. Ketika kita beramal, maka kita diajarkan untuk lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal nanti ada an lillahi ta'ala. Kita diajarin untuk lillahi ta'ala, ya, bahwa amal kita itu ikhlas karena Allah. Kita mengharapkannya adalah harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ridwanullah, begitu ya, ikhlas. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan contoh Rasul. Sesuai dengan contoh Rasul itu harus dengan ilmu. Ya. Salat subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena Rasul nyontohinnya 2 rakaat. Ya, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya. Nah, sesuai dengan contoh Rasul. Nah, sesuai dengan contoh Rasul itu kita dapatkan dari ilmu, ya. Kita tahu, oh ilmunya ini nih, cara sholat yang betul ini. Ya, berbuat baik kepada orang tua ini ilmunya, ya. Berpuasa ini ilmu dan lain sebagainya. Ketika beramal sesuai dengan ilmunya, itu sesuai dengan contoh Rasul. Ya. Iman, ikhlas sesuai dengan contoh Rasul. Iman, ikhlas, ilmu. Ya. Maka insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya nggak sesuai dengan contoh Rasul, misalnya, saya iman, terus kemudian ikhlas sholat. Subuh 3 rakaat ikhlas, oke. Tapi tidak sesuai, nggak keterima. Ya, karena menyalahi. Nah, maka di zaman modern hari ini kita dituntut untuk kemudian bermedia sosial kan, yang Instagram, punya Facebook, punya TikTok, punya YouTube, channel YouTube, semuanya punya untuk kemudian eksistensi diri, gitu ya. Nah, dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan amal jariyah, ya, di mana amal itu akan terus mengalir, ya, sampai kemudian walaupun misalnya kita sudah mati, itu amal jariyah. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya kasih contoh, misalnya kita ngajak sholat orang, kemudian orang itu mau diajak sholat, kemudian sholat. Nah, ketika diamalkan dia sholat, ya, dia sholat, kemudian pahalanya bagi orang yang mengamalkan dan bagi orang yang mengajak. Kita dapat pahala ini. Kita ngajak sholat, orang sholat, kemudian diamalkan, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Terus sampai ketika dia terus sholat karena ajakan kita, ya, itu kita terus dapat pahalanya. Ya, dia dapat pahala karena sholatnya, kita pun kecipratan pahalanya. Itu amal jariyah namanya. Walaupun kita sudah mati duluan nih, orang yang ngajak kita sholat itu, kita yang ngajak sholat itu mati duluan, ya. Kemudian orang itu terus sholat, beramal soleh, ya, mengamalkan nasihat-nasihat kita untuk kemudian beramal soleh, kita tetap terus mengalir, ya, pahala. Nah, maka hari ini itu penting, ya, kalian bermedia sosial itu, ya, memaksimalkan dengan mengajak orang untuk kebaikan, beramal soleh, berdakwah dalam bahasa yang lainnya, kita perlu dakwah di media sosial. Instagram kita banjiri dengan pesan-pesan baik, TikTok kita banjiri dengan nasihat-nasihat. Gimana Pak caranya? Kan TikTok itu acara goyang-goyang. Itu baik, sebagian memang ada. Nah, maka kita harus warnai, ya, karena media sosial itu adalah alat, ya, alat sarana. Nah, kalau sarananya kemudian alatnya digunakan untuk yang tidak baik, maka jadi tidak baik, ya. Tapi kalau sarana kemudian alat itu, sesuatu alat itu digunakan untuk kebaikan, maka jadi baik. Sama seperti pisau kan, ketika pisau itu digunakan untuk
Masak jadi baik ya? Baik ya, membantu si mama jadi potong-potong gampang. Tapi kalau pisau itu digunakan oleh penjahat untuk membunuh, ya itu jadi nggak baik. Bukan berarti pisaunya yang kemudian memaksa orang untuk membunuh kan? Enggak. Tapi orangnya kan. Nah, media sosial itu adalah alat sarana. Maka kita maksimalkan untuk berdakwah di media sosial. Ya, jadi sampaikan pesan-pesan kebaikan itu agar kita menjadi penyuruh kebaikan yang mengajak orang untuk jadi baik. Ketika orang jadi baik, kemudian dia mengamalkan, itu akan menjadi amal jariah begitu. Banyak banget, ya luar biasa. Maka ya maksimalkan media sosial untuk berdakwah, ya. Karena ya sebagian besar kemudian hari ini pemuda itu, ya, maksudnya anak-anak muda itu, ya lebih banyak di media sosial, ya, daripada kemudian di masjid. Ya sedikit kan, maka kemudian di media sosial itu tidak hanya di media sosial kita ramai, ya, tapi kita ajak untuk kemudian juga ke masjid, ada dalam apa namanya, tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi dan sebagainya. Maksimalkan untuk berdakwah karena tadi ada amal jariah di sana, kita ngajak sesuatu kepada orang, berdakwah itu jadi luar biasa, ya. Justru sebaliknya jangan sampai kemudian kita berbalik, berseberangan dengan amal jariah. Tidak hanya ada amal jariah, ternyata ada dosa jariah, teman-teman. Ya, anak-anakku sekalian, ada dosa jariah. Misalnya, mohon maaf saya begini ya, ada postingan ketika kita posting sesuatu yang tidak baik, maksiat, kemudian viral, kemudian ada ini dianggap keren, kemudian diikutin oleh orang lain. Akhirnya apa sebenarnya? Dari sebuah maksiat viral diikutin orang lain, dianggap keren, ya, ya karena itu sebuah kemaksiatan, maka dosa bagi orang yang mengamalkan, dosa juga bagi orang yang menginspirasi dari postingan kita, terinspirasi orang kemudian jadi berbuat maksiat. Ini dosa jariah. Kita akan kecipratan dosanya ketika kita, ya, memposting sesuatu yang tidak baik, sehingga menginspirasi, memotivasi, mendorong orang untuk jadi tidak baik juga, ya. Gitu, paham ya? Dan contoh-contoh yang lain, Bang. Nah, contoh ini dalam filmnya gini kan, ya, dia kemudian apa namanya, keren banget gitu di film ini, keren begitu ya, terlihat gagah banget gitu ya, diperanin sama yang ganteng, jadi gagah dan keren gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi apa yang kemudian dilakukannya itu sebenarnya tidak baik kan, tawuran, ya, membentak guru, kan itu kan bagian dari, ya, dianggap dianggap keren, kemudian viral, kemudian diikutin orang lain. Akhirnya ini realitanya begini, ya, kenyataannya di hidup kenyataan itu bentrok, ya, ngikutin apa yang kemudian dia lihat, ya, apakah di media sosial, di film dan lain sebagainya, kan jadi menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Kalau itu kebaikan jadi amal jariah, tapi kalau itu keburukan, kemaksiatan, itu jadi dosa jariah. Sampai orang itu berhenti dari kemaksiatan, baru berhenti itu dosanya. Tapi kalau itu terus dilakuin, maka dosa itu terus mengalir ke kita. Nauzubillah min. Contoh ini, ada yang mungkin udah lihat ya. Ntar nanti videonya kita share videonya. Yang ini kalian mungkin sudah tahu nih, video yang ini. Ini salah satu yang termakan oleh media. Nah, sorry. Oke. Gara-gara Naila ditampar kepala sekolah, cowoknya pun bakar sekolah. Jangan mendekat, Pak. Sudah. Ya. Gara-gara Naila ditampar kepala sekolah, cowoknya pun bakar sekolah. Jangan mendekat, Pak. Sudah. Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi itu apa namanya, efek dari media sosial, ya. Ketika kebaikan itu menyebar luas, maka kebaikan itu jadi menular kan. Tapi kalau keburukan itu yang kemudian
viral, kemudian itu menginspirasi orang lain, bukan. Justru keburukan itu yang nanti akan menyebar luas. Nah, maka peran penting kita ya sebagai kaum muslim, sebagai mukmin, orang beriman, wa amilus wa ilalladzina amanu wa amilus solihati. Ya, kita wajib beriman kemudian beramal soleh, mengajak orang untuk beramal soleh juga ya. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, saling berwasiat pada kebaikan, kebenaran, kebaikan, dan saling berwasiat juga dalam kesabaran. Ya. Jadi jangan sampai termakan yang begitu-begitu ya. Jangan. Oke, maka apa yang kita pilih? Apakah amal soleh atau amal salah? Oke. Apakah amal soleh atau amal salah? Silahkan tulis ya. Tugasnya adalah kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang amal soleh dan amal salah. Kalian pilih yang mana? Ya, kenapa pilih yang itu? Ya, jangan lupa kemudian di SS screenshot terus kirim ke Google Classroom. Oke, tugasnya cukup mudah. Kalian sudah tadi nyimak materi yang Bapak sudah sampaikan. Kemudian kalian cukup kasih pendapat di kolom komentarnya tentang amal soleh versus amal salah. Kalian pilih yang mana dengan alasannya masing-masing. Silakan di screenshot kemudian dikirim di Google Classroom-nya. Baik, itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ini menginspirasi kepada kita semuanya dan bisa kita amalkan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa akhir majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.